Yang pertama ada pengertian just in time. Apa sih just in time itu? Just in time didefinisikan sebagai sistem pengendalian persediaan dan produksi di mana bahan baku yang dibeli dan unit yang diproduksi berdasarkan kebutuhan dari pelanggan tidak kurang dan tidak lebih. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan mengangkat produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada sejarah singkat dari just in time. Just in time atau disingkat JIT merupakan sebuah filosofi manajemen yang berakar di Jepang dan pertama kali muncul pada dekade 1970-an di industri manufaktur Jepang. Untuk pertama kalinya, JIT dikembangkan dan disempurnakan oleh Toyota Motor Manufacturing oleh Taiichi Ohno. Karena jasanya mengembangkan konsep JIT, beliau dijuluki sebagai Father of Just in Time. Just in Time mempunyai dua tujuan strategis. Yang pertama untuk meningkatkan laba dan yang kedua untuk memperbaiki posisi bersaing perusahaan. Kedua tujuan tersebut dapat dicapai dengan mengendalikan biaya, memperbaiki kinerja pengiriman, dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya ada elemen-elemen kunci Just in Time, yaitu ada pemasok, tata letak, pemeliharaan, produksi yang bermutu, ada pemberdayaan karyawan, komitmen, penjadwalan, di mana ada dua teknik penjadwalan. Yang pertama ada jadwal menggunakan bahan baku moderat, dan yang kedua ada Kanban. Selanjutnya ada persediaan. Taktik di dalam persediaan ada sistem taktik dalam memindahkan persediaan, lot-lot yang lebih kecil, pengiriman tepat waktu oleh pemasok, pengiriman langsung ke titik pemakaian, tepat jadwal, pengurangan waktu pemasangan mesin, dan yang terakhir teknologi kelompok. Prinsip dalam just in time ada 7. Yang pertama ada simplification, yaitu merupakan salah satu tools just in time dalam penyederhanaan proses yang ada. Yang kedua ada cleanliness and organization, merupakan aturan dalam organisasi dan perusahaan. Yang ketiga ada visibility, yaitu membuat agar kesalahan terlihat. Yang keempat ada cycle time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. Yang kelima ada agility, yaitu kekuatan dalam membuat produk. Yang keenam ada variability reduction, yaitu kemampuan mengurangi hal-hal yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir ada measurement, yaitu pengertian akan proses keseluruhan. Selanjutnya, just in time juga memiliki prinsip dasar. Yang pertama ada produksi sesuai dengan pesanan jadwal produksi induk. Yang kedua produksi dalam jumlah kecil atau unitary production. Yang ketiga ada mengurangi pemborosan atau eliminate waste. Yang keempat perbaikan aliran produk secara terus-menerus. Yang kelima ada penyempurnaan kualitas produk atau product quality perfection. Yang keenam ada respect terhadap semua orang atau karyawan, respect to people. Yang ketujuh ada mengurangi segala bentuk ketidakpastian. Yang terakhir ada perhatian dalam jangka panjang. Sebagai contoh just in time di pabrik Toyota. Penerapan just in time di pabrik-pabrik Toyota memiliki prinsip bahwa just in time berarti hanya apa yang dibutuhkan, ketika dibutuhkan, dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Pada pabrik Toyota memiliki nama sendiri, yakni dengan nama Toyota Production System atau TPS. TPS ini mengendalikan produksi dengan sistem Kanban yang memainkan peran integral. Sistem Kanban juga telah disebut metode supermarket, karena ide di balik itu dipinjam dari supermarket. Supermarket menggunakan kartu kontrol produk, di mana informasi yang terkait dengan produk seperti nama, kode, dan lokasi penyimpanan dimasukkan. Ada berbagai manfaat penerapan just in time pada perusahaan Toyota, seperti seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya, lalu persediaan tidak perlu dicek, disimpan, atau diretur kembali. Kertas kerja dapat lebih simpel. Keterlacakan biaya, keakuratan dalam menentukan biaya produk, mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambah, meminimumkan persediaan, zero effect,
mengurangi harga produk pokok produksi, menghemat biaya penyimpanan dan gudang, lead time atau waktu tunggu pemanufakturan, menghemat waktu pemindahan, dan yang terakhir biaya mutu. Lalu tujuan sistem just in time pada perusahaan Toyota. Tujuan dari sistem just in time ini adalah mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan produktivitas total industri secara keseluruhan dengan cara menghilangkan pemborosan secara terus-menerus. Tujuan utamanya yaitu yang pertama ada zero effect, yang kedua zero setup time, yang ketiga zero load access, yang keempat zero handling, yang kelima zero quest, yang keenam ada zero breakdowns, and yang ketujuh ada zero lead time. Selanjutnya penerapan just in time di perusahaan McDonald's. Rantai makanan cepat saji seperti McDonald's menggunakan persediaan just in time untuk melayani pelanggan mereka setiap hari. Restoran cepat saji ini biasanya memiliki semua yang mereka butuhkan. Tetapi misalnya jangan mulai merakit dan membuat hamburger dan sundae sampai pesanan diambil, kecuali beberapa produk. Jadi pada waktu puncak. Ini menstandarkan proses sehingga setiap kali pelanggan menerima pesanan, mereka mendapatkan pengalaman konsisten yang sama. Faktor penting untuk kesuksesan McDonald's, yang pertama prosedur standar memastikan konsistensi, yang kedua metode just in time meningkatkan kepuasan pelanggan karena barang dibuat lebih segar. Just in time membantu pemilik bisnis menghemat uang dan mengurangi pemborosan, sambil tetap menyediakan produk yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan secara tepat waktu. Karena kelebihan inventaris sangat berkurang dengan memesan stok inventaris berdasarkan hanya saat Anda membutuhkannya, pemilik bisnis tidak perlu menyimpan komponen stok inventaris dalam jumlah besar untuk mengurangi semua biaya yang terkait dengan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi just in time. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.